Halo viewers, kali ini saya akan membahas film Tom Yum-goong yang dirilis pada tahun 2005. Ya, sebelum lanjut seperti biasanya jangan lupa untuk klik subscribe dan film diawali dengan seorang ayah mendongeng ke anaknya mengenai gajah kerajaan yang harus dilindungi. Para pelindung itu disebut dengan Jaturung Kabar. Kemudian scene berlanjut ke anak dan seorang ayah tadi bersama seekor gajah besar menuju ke sekolah. Anak ini bernama Kam. Singkat cerita, gajah yang tak lahirkan, Kam pun sudah semakin tumbuh besar dan dewasa. Tak berapa lama, ada beberapa pemburu yang mengincar bayi gajah ini. Namun sang ibu gajah datang menolong anaknya. Naas ibunya tertembak. Kam dan seluruh keluarganya pun berduka. Kemudian Kam pun dilatih bela diri supaya dapat melindungi gajah-gajah kerajaan. Kemudian Kam dan ayahnya pergi ke pasar dan mendengar di festival nanti bahwa pihak kerajaan akan memeriksa gajah-gajah mereka untuk jadi tunggangannya. Gajah besar ini bernama Poryai. Kemudian di acara festival, Kam dan ayahnya pun membawa Poryai termasuk yang kecil, Korn. Sang ayah dan Poryai masuk sementara Kam dilarang ikut. Kam kemudian membelikan kalung untuk gajahnya, Korn, dan setelah itu Kam melihat pertandingan tinju antar kampung. Tanpa sadar, Korn pergi mengejar anak-anak, sementara ayahnya bersama pihak kerajaan telah memeriksa gajah-gajahnya dalam keadaan sehat. Sebelum dibawa, sang gajah mengenal orang yang pernah membunuh pasangannya itu, dan sang gajah berontak, begitu juga ayah Kam, dan kemudian... Dan si gajah kecil, Korn, diculik oleh para preman bayaran. Sementara gajah besar berusaha mengejar penjahat namun berpapasan dengan anaknya. Gajah besar pun mengejar Korn. Sementara Kam melihat ayahnya sudah sekarat dan berpesan untuk mencari Poryai. Sementara Poryai mengejar Korn, yang akhirnya Poryai dan Korn dibawa dengan truk. Akhirnya Kam pun kembali ke tempatnya, dan rupanya keluarga ini mempunyai sebuah ritual atau tradisi untuk mencari sesuatu hilang dengan menari dan menyanyi. Ya, singkatnya meramal lah. Setelah dapat petunjuk dari ayahnya, ia langsung menuju ke tempat orang yang pernah memeriksa Poryai, dan tanpa basa-basi Kam pun langsung Akhirnya Kam mendapat petunjuk bahwa gajah-gajahnya dibawa oleh Johnny menuju ke Sydney, Australia. Ia pun langsung membawa pergi pria itu dengan boot dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Scene pun berpindah ke Sydney, Australia, dan 2 minggu kemudian di berita rupanya gajah-gajah tersebut dicuri oleh mafia Cina. Konflik ini gara-gara pemilik restoran Tom Yum-goong yang terlibat, yaitu Mr. Witaya Tamara yang terbunuh. Kemudian scene pun berpindah ke Sir San Mark. Saat itu ia sedang syuting dan cukur. Kemudian ia dikabari ada perampokan di minimarket. Rupanya perampok tersebut adalah orang Thailand, satu negaranya. Kemudian ia pun dibawa dan dibiarkan lari. Namun rekannya, Mark, tak terima karena menyalahi aturan. Kemudian scene pun berpindah ke seorang wanita yang diancam untuk melunasi hutang pacarnya. Setelah itu ada pertemuan rapat bisnis di perusahaan Chinese. Bos perusahaan tersebut pun dibuat marah karena sup yang dibuat tidak enak. Merasa terhina, tante ini pun memikirkan cara untuk melenyapkan orang tua tadi. Dan scene pun berpindah dengan kedatangan Kam di Sydney. Ia pun menuju restoran Tom Yum-goong. Namun rupanya mereka dikejar oleh polisi. Dan si supir taksi ini ternyata dia buronan yang dicari-cari. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Stop ya. Merasa terpojok, akhirnya supir taksi mengancam untuk menembak Kam. Beruntung Kam sigap melawan, namun supir taksi ditembak oleh seseorang. Kam pun yang merasa terancam, ia melarikan diri. Si baju hitam ini pun menyuruh polisi untuk mengejarnya.
Tak berapa lama, Kam pun tertangkap dan ia dibawa. Saat terhenti, rupanya ia sampai di restoran Tom Yung Gong dan melihat Johnny serta komplotannya keluar dari restoran itu. Kam memaksa untuk keluar dengan mencekik Mark. Ia pun berhasil kabur dan langsung mengejar Johnny. Rupanya Johnny bertemu dengan wanita tadi. Saat itu datanglah Kam menanyakan gajahnya dengan bahasa Thailand. Johnny pun langsung menerjang Kam. Ternyata wanita ini juga orang Thailand. Ia meminta untuk tidak berurusan dengan Johnny, namun Kam tak menggubris dan mengejar Johnny dengan menghabisi anak buahnya dulu. Dan di tempat lain, Johnny lagi transaksi sabu dan kemudian datanglah Kam. Karena hal itu, Johnny pun marah karena transaksinya gagal dan meminta anak buahnya untuk menghabisi Kam. Ia pun berhasil menghabisi anak buah Johnny. Di berita, pemerintah Thailand tetap berusaha untuk menyelesaikan permasalahan gajah yang dibawa oleh mafia Chinese. Yang di kantor polisi, Sersan Mark dipindah tugaskan karena telah mengacaukan jalanan di kota. Ma pun pergi ke ruang identifikasi untuk mengambil foto milik Kam yang tertinggal bersama mayat si supir taksi itu. Sin pun berpindah ke Johnny yang melaporkan ke tante ini bahwa anak buahnya telah dihabisi dan dibantai oleh orang Thailand yaitu si Kam tadi. Dan di berita, Kam dituduh telah terlibat transaksi sabu bersama Johnny tadi, dan wanita ini pun kembali. Kemudian, Sin ke Kam yang saat itu ia bermimpi tentang petarung yang melindungi gajah dan raja. Saat terbangun, rupanya ia sudah di apartemen. Oh ya, apartemen ini milik wanita Thailand tadi yang bernama Pla. Sin berpindah ke Kim, bos perusahaan Chinese tadi yang sedang bersenang-senang bersama sekretaris polisi, Mr. Richard Lowes. Rupanya wanita ini jadi pelayan Mr. Richard. Nah, tak lama kemudian datanglah seorang yang langsung menembak para bos itu, termasuk sekretaris. Rupanya yang membunuh mafia itu adalah perampok yang di minimarket. Sebelum memberi keterangan ke Mark, ia langsung ditembak oleh orang ini yang juga menembak rekan Mark. Mark pun ditahan, namun ia berhasil kabur. Wanita tadi berhasil selamat dan sembunyi mengambil kamera milik bos yang tertinggal. Di berita-berita, Mark malah menjadi tersangka pembunuh bos tadi. Dan saat wanita ini ingin menyerahkan bukti kamera video, ia melihat pria baju hitam yang menembak rekan Mark. Ia pun kembali. Mark ditelepon oleh rekannya. Dan saat ia menjumpai rekannya, ternyata itu adalah jebakan Johnny. Sin kemudian ke pemakaman. Rose tersenyum atas kematian bos Chinese itu, yaitu Kim, ayahnya sendiri, dan sekretaris. Rupanya dialah dalangnya. Kemudian saat wanita ini kembali, ternyata apartemennya sudah acak-acakan. Oh iya, wanita ini tadi bernama Pla ya. Dan Pla kemudian ditangkap polisi karena telah mengambil kamera. Kemudian ia pun ditolong oleh Kam. Saat itulah Pla menceritakan di mana Kam dapat menemukan gajah-gajahnya. Ia memberitahu ruangan VIP di restoran Tom Yung Gong. Kam pun langsung menuju ke sana. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghabisi penjaga di situ dan terjadilah pembantaian oleh Kam. Saat itulah ia menemukan gajahnya yang besar yang sudah menjadi santapan para mafia, dan di sini pun ia bertemu lagi dengan Johnny. Looking for this? Setelah menghabisi Johnny dan anggotanya, ia pun melihat hewan-hewan langka yang akan menjadi santapan para mafia. Setelah itu, Kam pun menyelamatkan Mark yang disandra oleh Johnny. Ternyata juga banyak wanita yang dikurung di dalamnya. Beruntung, Kon juga masih hidup dan membawanya ke tempat yang aman.
Kemudian scene berpindah ke Rose. Rupanya Mr. Wijaya yang di awal film tadi adalah ayahnya, pemilik restoran Tom Yung Gong, dan Kim yang tewas tadi dewan penasehat ayahnya. Dan di acara makan ini Rose meracuni anak laki-laki Mr. Wijaya yang merupakan ahli waris, sehingga warisan perusahaan dan restoran diambil olehnya. Kemudian Johnny pun melaporkan kekacauan yang terjadi di restoran Tom Yung Gong, dan mendengar hal itu Rose menyuruhnya pergi untuk menyelesaikan masalahnya. Dan Kam dan Mark pun dicari-cari oleh anggota Rose, yang ternyata Kam dan Mark bersembunyi di kuil. Merasa tak akan aman, Kam dan Mark pergi meninggalkan kuil itu dan pamitan dengan sang biksu. Setelah pergi, rupanya anggota Rose datang karena tak dapat info biksu itu pun dilumpuhkan. Beruntung Kam dan Mark kembali karena ada yang tertinggal. Ia pun menolongnya. Setelah pertarungan selesai, datang lagi petarung pedang. Dan setelah mengalahkan petarung pedang tadi, datang lagi Beruntung polisi datang dan ia pun terluka parah dengan The Big Man tadi dan segera dibawa oleh Mark. Kemudian pada malamnya Mark menyarankan untuk kembali ke Bangkok dengan gajahnya. Namun bukan kembali ke Bangkok, ia malah menuju ke Sydney dengan Kon untuk mencari Poryai. Saat itu pun sedang lagi ada acara mengenai pelantikan Rose, pemilik perusahaan baru, dan terjadilah di dalam gedung. Ia pun diancam oleh anggota Rose, namun akhirnya ia dibantu oleh Mark. Ia pun mengejar Kon. Kemudian saat Mark lagi nyiksa anggota Rose, datanglah Johnny dan langsung membunuh anggota Rose, rekannya sendiri, dengan tujuan membereskan kekacauan yang telah Johnny lakukan. Setelah itu scene berpindah ke Kam. Ternyata gajahnya Poryai sudah menjadi tulang dan menjadi simbol singgasana Madame Rose. Melihat itu Kam pun terdiam sampai-sampai nggak terasa dihajar oleh para anggota Rose. Kam pun akhirnya terasa setelah ditusuk pisau, dan mulailah ia membantai semua anggota Rose, dan ini scene yang paling keren. Setelah menghajar habis anggota Rose, akhirnya ia bertemu lagi dengan The Big Man. Kemarahannya pun diluapkan.
Namun sayangnya pertarungan diganggu oleh Rose dengan cambuknya, dan di sini Kam diajar habis-habisan sampai akhirnya ia tak berdaya. Setelah ia dibanting ke arah singgasana Madame Rose, ia bermimpi tentang pejuang Jaturung Kabar. Hal itu pun membuat ia termotivasi untuk bangkit dan menggunakan tulang gajah sebagai senjatanya dan langsung menghabisi para The Big Man itu. Saat ia terpojok, tak sengaja ia menggores luka The Big Man dan mengingat bahwa kelemahan gajah berada pada otot dan uratnya. Hal itu pun ia gunakan untuk memutuskan urat-urat para The Big Man itu. Setelah menghabisi para Big Man itu, Rose kabur dan Kam pun mengejarnya. Dan ini sebenarnya scene yang impossible sih, tapi keren banget. Akhirnya Kam dan Rose pun terjatuh tepat di singgasana gajah. Rupanya Plas sudah memberikan informasi dan bukti tentang kematian sekretaris polisi dan juga Kim, si bos perusahaan, ke polisi, dan Mark pun kembali menjadi polisi. Sementara Kam yang ditemani Kon menangisi Poryai yang telah menjadi tulang. Film pun selesai.